Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-19 Ramadan ya. Insyaallah menuju hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita berharap Ramadan ini memberi efek besar dalam kehidupan. Sebab dia bukan sekedar bulan, tapi dia adalah lifestyle. Dia adalah peradaban. Dia adalah manhaj atau kurikulum hidup. Segala pesan-pesan yang dibawa oleh Ramadan itu kuat sekali. Bahwa pada saat seseorang berusaha lebih maksimal untuk naik kelas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan berubah secara total. Apa saja unsur-unsur yang membuat kehidupan lengkap ya, dari pesan-pesan Ramadan itu? Yang pertama tentu saja kesadaran akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Ini mewah sekali teman-teman sekalian. Sebab mungkin selama ini kita suka menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita. Tapi di bulan Ramadan kita yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Karena itu yang halal pun kita tinggalkan. Ada nggak perasaan di dalam diri kita ya? Misalnya, karena hari sangat terik, panas gitu. Anda berwudu, sholat zuhur atau sholat asar itu sambil kumuran minum sedikit saja, seteguk saja. Ada nggak yang mau begitu? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Nggak ada yang tahu. Kenapa kita tidak mau? Sebab walaupun orang lain tidak tahu, kita yakin 100% bahwa Allah tahu. Ada nggak keraguan 1% saja dalam diri kita itu? Misalnya begini, kalau minumnya cuma seteguk kecil, Allah nggak tahu. Ada nggak perasaan begitu? Nggak ada. Artinya kita yakin 100% bahwa Allah Maha mengetahui segala gerak-gerik kita, bahkan yang kita sembunyikan dari manusia. Jika sekiranya kesadaran itu kita bawa pada 11 bulan yang lain, pada perkara-perkara yang haram, maka kita akan menjadi manusia yang berkelas sekali. Terus terang ya, meninggalkan sesuatu yang halal itu lebih sulit daripada meninggalkan sesuatu yang haram. Sebab yang haram itu banyak orang yang memang sejak awal telah menjauhinya. Tapi yang halal, dia sudah pernah merasakannya. Bahkan terbiasa dengan hal itu. Seseorang yang belum pernah mengkonsumsi narkoba, minuman keras, tiba-tiba orang tuanya bilang, pokoknya hari ini nggak boleh minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Berat tidak bagi dia? Tidak berat, karena dia memang tidak pernah itu. Tapi bagi kita yang pernah merasakan segarnya es teh manis jam 2 siang, itu berat sekali. Ya, tiba-tiba kita harus berhenti dari situ. Nah, kesadaran akan hadirnya Allah dalam kehidupan itu mewah. Dan dia akan memberikan rasa ketenangan yang luar biasa di dalam diri manusia. Bahkan pada posisi paling terjepit. Pasukan yang dibawa oleh Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya itu lengkap sekali. Dan yang memimpin langsung Fir'aun. Orang paling kejam ketika itu. Tiba-tiba Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, dihadapi dengan laut merah di depan mereka. Mereka semua putus asa dan berkata, inna lamudrakun. Kita sudah selesai, sudah ketangkap. Tapi Musa berkata, qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, tidak mungkin, kata Musa. Sebab bersamaku ada Tuhanku. Sebab bersamaku ada Tuhanku yang akan memberiku petunjuk. Jalan keluarnya seperti apa. Musa yakin.
Kita kan banyak tidak bahagia dalam hidup ini karena merasa harus menghadapi semua persoalan hidup ini di beban kita, di bahu kita, di pundak kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberi kita persoalan yang kita tidak bisa mengatasinya supaya kita merasakan keindahan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dipecahkan oleh logika, itu banyak. Bahkan hal-hal yang sederhana. Agar kita terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Biji tumbuhan kita siram setiap hari. Tiba-tiba tumbuh, ada yang jadi akar, ada yang jadi daun, ada yang jadi batang, ada yang jadi ranting. Bisa nggak akal manusia mencerna itu? Disiram air setiap hari cuma. Belum bisa. Kita menjelaskan kenapa sendok diletakkan di gelas yang ada airnya, tiba-tiba bengkok. Kelihatannya bengkok. Atau bagaimana mungkin segumpal darah, daging, lalu kemudian berkembang, hanya minum, makan intisari dari makanan ibunya, tiba-tiba ada yang jadi kuku, ada yang jadi rambut, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Gak bisa akal kita mencerna itu. Inilah saatnya kita kembali kepada wahyu. Saatnya kita kembali kepada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peradaban Ramadan. Merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Karena itu yang menjadikan peradaban Islam itu unggul, dia tidak semata-mata bergerak untuk kemajuan material, tidak. Tapi ada yang lebih diperhatikan, yaitu kesejahteraan ruh. Itu yang penting. Dan itu tidak ada di falsafah-falsafah lain. Baik falsafah-falsafah kuno atau modern, itu semuanya mengacu kepada hal-hal yang sifatnya bendawi. Kalau Islam tidak. Kita sudah dididik dari sejak kecil itu untuk percaya pada hal-hal yang gaib. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa kali tentang muflihun, orang-orang yang sukses. Mana orang yang sukses itu? Pertama kali definisi Al-Quran tentang orang sukses adalah orang yang percaya pada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Ujungnya ulaika humul muflihun. Kenapa kita takut tidak puasa? Kita takut dengan neraka. Neraka itu gaib. Kita berharap pahala. Pahala itu gaib. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah itu gaib. Ada malaikat yang mencatat. Malaikat itu gaib. Tapi itu yang membuat tegaknya peradaban Islam. Pada masa-masa awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur negara Madinah itu sedikit sekali. Aturan-aturan terperinci itu sedikit sekali. Tapi kenapa orang bergerak dalam sistem yang sangat luar biasa? Karena mereka percaya kepada yang gaib. Pernah dua orang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperkara. Kata Nabi, kalau begitu kamu mengambil hak yang ini, kata Nabi. Ya, kamu yang salah, kamu yang benar. Tapi Nabi kemudian berkata begini, ingat ya, kalian dapat saja berhujjah di depanku. Karena kepandaian kalian dalam berkata-kata, aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Tapi hakikatnya Allah yang tahu. Seketika dua orang itu menangis dan saling berpelukan, lalu saling menghalalkan. Takut. Kita mungkin bisa lepas dari KPK, BPK, ya, kejaksaan, polisi, bisa lepas. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala bisa lepas apa tidak? Tidak bisa. Dan itu syarat utama ketika kita membangun peradaban yang lengkap. Yang tidak saling menzalimi, di atas keadilan. Itu yang diajarkan Islam. Jadi ini unsur pertama membangun peradaban itu. Mekah itu tidak punya apa-apa. Tandus, tidak ada penduduknya, tidak ada airnya. Dari mana mulai peradaban itu? Dari tauhid. Nilai-nilai itulah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim membangun bangunan Ka'bah. Mendirikan bangunan Ka'bah. Bangunan tauhid dulu yang dibangun. Tauhid itu mewah sekali. Kita faham bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu dekat sekali dengan Al-Qur'an. Sebagai sebuah jalan hidup yang dapat mengatur kehidupan manusia dari ragam
latar belakang adat istiadat, dan melampaui zaman. Bayangkan ya, kita hari ini dengan kita 20 tahun lalu, bagaimana berubahnya dunia. Tapi bagaimana Al-Quran terus menemukan relevansinya untuk membersamai kehidupan manusia. Coba kalau sekiranya begini, kakek kita dulu atau buyut kita dikembalikan hidup hari ini, bingung mereka. Banyak sekali dia mendapati hal-hal baru yang mereka tidak paham itu. Ya. Ntar kita bilang janjian sama buyut kita itu, buyut nanti kita ketemuan ya, ntar WA saja. WA itu apa kata buyut? Ya, buyut nggak ada kuota, kuota itu apa? Gitu. Sherlock itu banyak sekali nggak bisa. Berubah sekali dunia ini. Apalagi terus berkembang ya. Orang-orang menemukan artificial intelligence ya, dan lain-lain sebagainya itu. Tapi Al-Quran dapat terus membersamai itu. Sebab dia memang didesain sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia sampai nanti pada hari kiamat. Itulah mukjizat Al-Quran, dan itu adalah mukjizat paling besar. Tapi kita mengabaikan itu. Quran itu resource. Tapi kita gagal mengkapitalisasi resource itu. Ada nggak perasaan di dalam diri kita ketika kita buka Al-Quran Mushaf itu, kita sedang membersamai mukjizat paling besar di dunia ini. Bukan hanya pada diri Nabi Muhammad. Bahkan jika dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, mukjizat Al-Quran itu besar sekali. Apa mukjizat Nabi dahulu yang paling besar? Apa misalnya? Oh, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Fisiknya cuma beberapa orang. Tapi Al-Quran menghidupkan ribuan jiwa. Jutaan, miliaran. Menghidupkan bangsa, menghidupkan peradaban. Menghidupkan umat manusia. Itu Al-Quran. Tapi ada nggak perasaan bahwa kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran itu? Ada nggak perasaan itu? Saya berikan ilustrasi begini. Nabi Musa alaihissalam sedang berada di satu tempat ramai, padang. Sedang siap-siap Fir'aun telah mendatangkan tukang-tukang sihir paling bagus, terbaik di Mesir untuk mematahkan argumen Nabi Musa alaihissalam bahwa Musa tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian tukang-tukang sihir itu melemparkan tali-tali mereka, lalu berubah menjadi ular. Musa takut. Al-Quran cerita itu. Musa takut, mundur. Tapi Allah berkata, jangan takut Musa. Lemparkan tongkatmu. Maka Nabi Musa melemparkan tongkat. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Tukang sihir itu tahu bahwa apa yang mereka lakukan cuma sihir. Karena sihir itu hanya menipu mata. Kalau orang-orang melihat tali-tali mereka itu menjadi ular, bagi tukang sihir tidak. Di mata mereka tetap tali. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, mereka tahu itu bukan sihir. Sebab memang terlihat ular nyata. Mata mereka tidak bisa ditipu. Bahwa itu memang ular benaran, pasti bukan sihir. Apa kata Al-Quran? Fa'ulqiyas saharatu sujjadan. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Seketika seluruh tukang sihir itu tunduk, sujud. Karena melihat mukjizat. Dan mereka beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Mukjizat Al-Quran itu jauh lebih besar daripada mukjizat Injil, Taurat. Ya. Lebih besar daripada mukjizat, lebih besar daripada mukjizat tongkat. Menghidupkan orang mati. Jauh lebih besar. Banyak sekali. Mulai dari susunan katanya, pilihan diksinya, pilihan kosakatanya, sampai substansi isinya. Banyak sekali. Dan yang belum diungkapkan, terus diungkapkan, baru diungkapkan. Ilmu pengetahuan tentang Al-Quran itu banyak sekali. Minggu lalu saya mengunjungi California Science Center ya, di Los Angeles. Di situ ditampilkan pesawat yang pertama dulu ke ruang angkasa dengan seluruh dokumentasi. Ada salah satu mahasiswa Indonesia yang waktu itu sedang libur musim semi. Dia di Atlanta, lagi ke Los Angeles, di Georgia.
Dia ambil aerospace, itu aerospace terbaik di Amerika Serikat. Kalau di Eropa kan di sekolahnya Pak Habibie itu. Saya tanya ke dia, kenapa semua foto-foto di ruang angkasa itu malam, hitam, gelap? Apakah nggak pernah siang? Dia bilang, iya Ustaz ya, kok saya nggak pernah kepikir. Iya, kenapa saya bilang? Ya, karena cahaya matahari tidak sampai. Kok tidak sampai? Dia bisa jadi lebih dekat daripada bumi. Kenapa? Semua foto-foto satelit ruang angkasa itu semuanya gelap, hitam. Ya, orang ketika naik ke ruang angkasa itu baru tahu bahwa yang dapat mengantarkan cahaya ini adalah oksigen. Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda itu karena ada oksigen. Sehingga mengantarkan cahaya yang ada di lampu. Kalau tidak, lampunya kelihatan ada cahaya. Tapi tidak mengantar ke sini. Antara saya dan lampu tetap gelap. Itu orang baru tahu abad lalu, abad 20. Al-Quran terang sekali bicara tentang hal itu. Di surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Allah berfirman, "Walau fatahna alaihim baban minas sama, fadhallu fihi ya'rujun, laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun." Kalau sekiranya kami buka salah satu pintu langit, lalu manusia dibiarkan naik terus, mereka akan berkata, kenapa tiba-tiba pandangan kita gelap, tidak bisa lihat apa-apa? Kita seperti orang yang disihir, kata Al-Quran. Coba bayangkan. Memang Al-Quran bukan kitab sains, sehingga kita mencari temuan-temuan ilmiah di dalam Al-Quran. Tidak. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Tapi di tengah-tengah petunjuk-petunjuk itu, Allah Subhanahu wa taala buktikan kebenaran Al-Quran seperti yang kemudian baru diungkapkan oleh manusia. Bukan berarti kenapa umat Islam dari dulu tidak bilang begitu. Bukan. Karena memang dia bukan kitab sains dan teknologi. Bukan. Tapi Allah membuktikan itu. Yang terbaru lagi, abad 21 manusia baru tahu. Ilmu embriologi. Selama ini orang-orang berpikir bahwa terjadinya janin laki-laki dan perempuan itu dari rahim ibu. Artinya yang bertanggung jawab membuat anak itu laki-laki atau perempuan adalah ibu. Ya, maka banyak laki-laki yang alasan nikah lagi karena nggak punya anak laki-laki misalnya, nggak punya anak cowok dia nikah lagi. Dikira dari istrinya. Penemuan modern mengatakan tidak. Dari laki-laki. Dari jutaan sel yang rebutan untuk menempel di dinding ovum itu, semuanya sudah ada jenis kelaminnya. Allah sudah bilang itu dalam surat An-Najm. Wa annahu khalaqadz dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Sejelas itu, coba lihat. Dan Allah menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari air mani ketika dipancarkan. Artinya belum terjadi pembuahan. Sudah ada jenis kelamin itu. Tapi ada nggak perasaan dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran? Seperti kita sedang berinteraksi, sedang berada, menyaksikan mukjizat paling besar yang Allah tunjukkan kepada umat manusia dari zaman Adam dulu sampai nanti pada hari kiamat. Itu Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini tidak ada momentum paling kuat untuk mempererat interaksi kita dengan Al-Quran kecuali bulan ini. Dalam Al-Quran Allah cuma menyebutkan satu kali kata Ramadan. Cuma menyebutkan satu kali kata Ramadan. Dan Allah mendefinisikannya sebagai bulan Al-Quran, bukan bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah nggak bilang syahrul Ramadan alladzi furidha fihi shiyam. Tidak. Artinya hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran lebih erat daripada hubungan antara Ramadan dengan puasa. Jadi yang seharusnya secara aksiomatik ada dalam pikiran kita kalau disebut Ramadan, Al-Quran. Khalid bin Walid meninggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah. Itu amalnya luar biasa. Dia bercerita tentang diri dia, aku menghadiri perang sekitar 100 peperangan. Dalam satu peperangan ketika di perang, ini siapa yang ngaji ya? Mohon maaf, mungkin suaranya nggak dikecilin. Karena berada di majelis kita mungkin ya. Siapa yang ngaji? Di luar ya, baik. Suara terganggu, mohon maaf.
Khalid bin Walid dalam satu peperangan saja, misalnya perang Mu'tah, itu dia bercerita, perang Mu'tah itu sengit sekali. Karena Nabi mengutus pasukan ke Mu'tah itu menghadapi 200.000 pasukan musuh. Sebab 100.000-nya bantuan dari Kristen di utara Arab. Jadi baca Quran bagus sekali pahalanya, Masya Allah ya. Tapi ganggu orang berdosa nanti. Jadi kemudian pertempuran itu sengit sampai 3 pimpinan dari kalangan kaum muslimin meninggal dunia semua, syahid semua. Zaid bin Harithah, putra angkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun gugur. Ini serumah dengan Nabi dari kecil karena Nabi ikut ayahnya Abu Thalib. Lalu kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, juga gugur. Baru digantikan oleh Khalid bin Walid yang waktu itu baru 3 bulan masuk Islam. Apa kata Khalid bin Walid? Laqad inqata'at biyadi tis'ata asyaf. Patah 9 pedang di tanganku pada hari Mu'tah itu. Fama baqiya li illa safihatan yamaniyah. Yang tinggal cuma 1 pedang buatan Yaman. Pedangnya Khalid bin Walid itu bukan pedang biasa. Kelasnya adalah kelas pedang nomor 1 semua. Kalau sekiranya patah di tangan Khalid bin Walid sampai 9 pedang, dan dia pegang pedang ke-10, berapa jumlah musuh yang dia bunuh? Itu dalam satu peperangan. Dia menghadiri 100 peperangan. Tapi di akhir hidupnya, Khalid bin Walid merasa menyesal dan berkata, laqad syaghalani al-jihad fi sabilillah an kathrati qiraatil Qur'an. Jihad telah menyibukkanku daripada membaca Al-Quran. Aku tidak bisa banyak baca Quran karena jihad di jalan Allah. Coba bayangkan, dia menyesal karena disibukkan oleh jihad. Karena dia tahu harga Al-Quran. Bagaimana kita menghadap Allah kalau kita disibukkan dari Al-Quran itu karena gadget, media sosial? Coba bayangkan. Teman-teman sekalian, udah berapa tahun kita ini bersama Al-Quran? Harus upgrade hubungan kita dengan Al-Quran. Anda baca, kita ngomong pahit-pahit ini Ramadan. Anda buka satu halaman random dalam Al-Quran. Anda buka satu halaman. Coba baca, minta dengar teman Anda yang bagus bacaannya. Koreksi berapa yang salah. Satu halaman saja. Mungkin ada 5, 10, 15 kali kesalahan. Kita udah bertahun-tahun dengan Al-Quran, tapi nggak ada pikiran bagaimana mengupgrade itu. Jangan sampai tidak seimbang kesuksesan kita itu. Ya, kita tiba-tiba nol ya, hal-hal yang begini. Sementara kita semangat sekali untuk upgrade ilmu-ilmu kita. Saya mohon maaf harus bicara begini. Karena ini baru qiraah, baru bacaan. Belum lagi pemahaman. Quran itu harus direnungi, difahami. Baca lagi satu halaman tadi. Berapa persen kita paham? Paling cuma 1 kata, 2 kata. Ada kata syaitan, jahannam, apalagi. Itu kita paham. Wallahi, 30 tahun lagi Anda begitu, Anda tidak ada perkembangan sama sekali. Bayangkan. Jadi wajar kalau kemudian mukjizat yang besar itu jadi lumpuh di kita. Karena cara kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak benar. Bagaimana kita mau membangun peradaban? Umar bin Khattab keluar dari rumah untuk membunuh Rasulullah. Coba bayangkan. Dosa apa yang paling besar dari membunuh manusia setelah syirik? Tidak ada. Dan ini objeknya Rasulullah lagi. Mau dia bunuh Rasulullah. Tapi bagaimana kemudian hati berubah ketika mendengar bacaan Al-Quran. Dia lihat dari tangan adiknya. Dia membaca. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Terus dia baca. Lalu dia berkata, betapa indahnya kata-kata ini. Tunjukkan aku di mana Rasulullah. Lihat. Sebelumnya keluar rumah untuk membunuh Nabi, tiba-tiba datang menjumpai Rasulullah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran. Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i, dan guru banyak imam besar. Asalnya apa? Rampok. Ketika dia mau beraksi satu kali, memanjat dinding, dia dengar orang sedang membaca ayat Al-Quran.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman ketundukan hati mereka? Belumkah tunduk hati mereka karena mengingat Allah dan atas apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran? Bergetar Hudal bin Iyad. Lalu kemudian berkata, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Sudah datang waktunya ya Allah, sudah datang waktunya. Kalau terkenal, diberi gelar Abidil Haramain, ahli ibadah, ya, dari dua tanah haram. Itu Al-Quran. Tapi berkali-kali Ramadan datang kepada kita, tidak mengupgrade apa-apa hubungan kita dengan Al-Quran. Wajar kalau kemudian umat Islam selalu terkebelakang secara peradaban. Dua itu saja. Rasakan kehadiran Allah. Sentral dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ambil Quran sebagai pedoman hidup kita semua. Insya Allah Ramadan akan menjadi efek besar kebangkitan personal, keluarga, bangsa, dan umat manusia, insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang mau tanya atau diskusikan, silakan. Nggak ada yang tanya. Baik, kalau tidak ada saya akhiri ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita insya Allah. Dan bacaan, pemahaman, perenungan kita kepada Al-Quran jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Tidak ada waktu terlambat. Apalagi sekarang era keberlimpahan informasi, Anda bisa akses, ya. Lihat para asatis yang bisa mu'tamad, yang bisa diandalkan, dipercaya, ya, memiliki sanad keilmuan yang jelas. Belajarlah, sebab betapa rugi sekiranya kita walaupun memiliki segala dunia, kalau kita tidak memiliki akhirat, rugi sekali kita. Dan cara pertama untuk kenal akhirat itu adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kenal Allah itu adalah kenal dengan kitabnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.